Ayolah Abu Idris, cepatlah. Eliasar, unta-unta ini kelelahan, nanti bisa mati. Kita harus segera sampai ke Haran. Jika kita memaksa unta-unta ini terus berjalan, bisa-bisa nanti kita yang berjalan kaki. Tuanku Ibrahim dan Allahnya akan bersama kita dan pasti akan menolong kita. Apakah pada musim gugur ini, mereka akan menyediakan unta-unta baru untuk kita? Hal semacam ini tidaklah sulit bagi mereka. Kita telah sampai di pinggiran Haran. Lalu bagaimana? Biarkan Allah memberi petunjuknya. Ya Allah Tuanku Ibrahim, kiranya Engkau berkenan menolong kami apa yang kami kerjakan, dan perlihatkanlah belas kasih-Mu untuk Tuanku Ibrahim. Sekarang aku berada di sebuah mata air, di mana anak-anak perempuan penduduk kota ini keluar untuk menimba air. Semoga aku bertemu anak gadis dan aku berkata, tolong miringkan tempayanmu supaya aku minum. Jawabnya, minumlah dan unta-untamu juga aku beri minum. Dialah kiranya anak gadis yang telah kau tentukan bagi hamba-Mu Ishak. Maka aku ketahui bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Ibrahim Tuanku. Aku mohon Tuan Putri, berilah aku sedikit air dari tempayanmu. Silakan, minumlah tuanku. Aku akan menimba air untuk unta-untamu minum. Terima kasih.
Yakub! Yakub! Ada apa, Ibu? Kemari. Ibu membutuhkan bantuanmu. Nanti ya, Bu. Nanti kapan? Yakub sedang membantu mendirikan kemah. Tapi kan sudah ada Esau yang membantu pekerjaanmu. Hampirilah ibu. Hei, dasar anak manja. Mungkin ibu sangat membutuhkan bantuanmu, bukan saja untuk membersihkan kemahnya, tetapi juga membuang debu-debu di sandalnya, atau mungkin menjahit baju-bajunya yang sobek. Cukup, Esau. Yakub, pergilah temui ibumu. Esau, apa kau kira berburu akan menjadikanmu lelaki bijaksana? Iya, berburu membuat laki-laki bukan saja bijaksana, tapi juga kaya. Tetapi itu kan pendapatmu. Cepat pergilah, Yakub. Bau asap dari dapur telah memanggil-manggilmu. Bukankah tanganmu jadi lembut karena banyak meremas adonan roti? Pergilah. Itu tidak penting. Yang paling penting aku selalu menggunakan otakku. Tetapi ingat, hatilah yang mengisinya. Sebab apalah artinya otak bila tanpa hati? Otak dan hati tidak akan membuatmu menjadi lebih baik. Apa maksud ayah? Ibrahim kakekmu pernah mengatakan kepada ayah, jika kau mau tahu apa yang utama bagi Allah, pertama-tama kau harus mendengarkan firman Allah. Dan di antara semua itu, ketaatanmu yang paling penting. Yakub! Pergilah. Jika kau tidak patuh pada ibu, mana mungkin kau dapat patuh pada Allah. Sudah, sana cepat pergi. Diam kau, Esau. Aku lebih tua daripadamu dan aku anak sulung. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan sebagai anak sulung. Aku akan menjadi raja atas semua yang kau lihat. Cukup, Esau. Pergilah, Yakub, dan patuhilah perintah ibumu, anakku. Pergilah. Iya, ayah. Aku akan pergi. Hampirilah ibu, hei anak kecil. Esau, mengapa engkau tidak pergi bersamanya? Yakub terlalu lemah hatinya. Hatinya lemah lembut. Seperti hati perempuan. Kelembutan hatinya seperti tanah liat di tangan pembuat tembikar. Dia dapat membuat sesuatu yang berguna. Atau tanah liat itu dapat merusak sepasang sandal yang baik. Ibu, Ya, aku di sini. apa yang harus aku bantu, Bu? Tolong buat adonan roti campur susu. Bagaimana membuatnya? Lihatlah. Caranya seperti ini. Mengerti? Ya, mengerti. Ribka, Ya, aku di sini. aku ingin bicara denganmu tentang anak-anak kita. Baik. Duduklah. Sangat jelas bagiku kau lebih menyayangi Esau daripada Yakub. Ribka, kau begitu melindungi Yakub. Dia seorang pria, harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Berburu? Ya, berburu misalnya. Kau selalu saja bercerita tentang saudaramu Ismail dan tentang dia sebagai anak kesayangan ayahmu. Aku pikir engkau ingin menjadikan Esau sebagai Ismail. Kau tidak pernah mengajarkan Yakub untuk dapat mempertahankan dirinya sendiri. Bawalah Yakub bersamamu, ajarilah dia. Dia itu anak yang cerdas. Dan aku percaya, dia pasti dapat belajar. Kalau kau mau mengajarkannya. Aku telah berusaha. Apa kau ingat, Ishak? Tentang apa yang Allah nyatakan kepadaku ketika aku mengandung? Allah berfirman, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat. Yang tua akan menjadi hamba yang muda. Aku tahu nubuatan itu. Karena kau mengulang-ulanginya
Bahkan ketika Yakub bersama kita. Allah berfirman mengenai hal itu pada saat anak kita lahir. Tapi menurutku tidak pantas mengatakan hal itu berulang kali di depan Yakub. Karena ini akan membuat Yakub merasa lebih atas kakaknya. Tapi mereka berbeda. Mereka kembar tapi sangat berbeda. Ayah, aku mengolah daging rusa terbaik untuk ayah. Aku sendiri belum pernah merasakan daging rusa seenak ini. Dan aku percaya ayah pasti akan suka dengan daging ini. Bagus, bagus. Pernah kau perhatikan itu? Aku melihat kau memperlakukan mereka berbeda. Nantinya hal ini akan menimbulkan kesulitan bagimu. Menurutmu mana yang lebih penting? Dari kedua anak kita itu, yang memasak atau yang berburu? Dua-duanya sama penting. Oh, aku beruntung sekali menikahi wanita paling bijaksana. Rotinya sudah selesai, Bu. Ada berkah di tanganmu. Aku dengar Ibu berbicara dengan ayah. Maafkan Ibu Yakub karena kau mendengar percakapan kami. Ibu tahu kan bahwa Esau sangat terlatih dalam berburu dan berkelahi. Yakub, ayahmu itu seorang pecinta damai. Ia selalu menghindari adanya pertentangan. Tapi Esau selalu memberi perlindungan kepada ayah. Jangan begitu. Aku tahu ayah selalu meninggalkan sumur-sumur yang ia gali karena ia tidak ingin memperebutkan sumur-sumur itu. Yakub, jika pindah dari sini akan meniadakan pertengkaran di antara kita, maka lebih baik kita semua pindah. Ayahmu seorang yang sederhana, keinginannya tidak muluk-muluk. Ayah dibesarkan sebagai anak tunggal dan kakek Ibrahim memberikan apa saja yang dia inginkan. Tapi ia dibesarkan di bawah perlindungan kakekmu. Ibu, aku tak mau hidup di bawah bayang-bayang seseorang. Aku ingin hidup seperti kakekku. Hati-hati dengan yang kau ucapkan, Yakub. Supaya kau tidak mengalami pencobaan yang sama dengan ayah dan kakekmu. Pencobaan yang mana, Bu? Ketika kakekmu harus mengorbankan anaknya. Tuanku Ishak, Esau, Yakub, kemarilah, kemarilah kalian semua, kemarilah. Ada apa, Eliasa? Apa yang terjadi? Tuanku Ibrahim, ayahmu itu. Maksudmu apakah dia telah meninggal? Oh, sungguh berat. Aku ingin bertemu dengan Ismail. Tenanglah ayah. Aku ingin bertemu dengan Ismail. Ayah pernah membeli sebuah gua ketika ibuku meninggal. Makpela namanya di Hebron. Hanya itukah kekayaan ayah? Tidak. Selain gua itu, ayah juga membeli padang di depan gua itu. Tanah padang dan gua. Hanya itu sajakah miliknya? Di mana Ishak dan Ismail? Kami semua sudah siap. Sedang ada di dalam kemah. Aku akan memanggil mereka. Tuanku Ishak, Eleazar mengatakan semuanya telah siap. Marilah kita pergi, saudaraku. Mereka segera datang.
Tinggalkan kami berdua saja. Engkau benar. Lebih baik mengingat ayah dengan segala kehidupannya. Ayolah. Disinilah. Inilah tempatnya. Di masbah inilah ayahku mempersembahkan aku sebagai kurban. Aku tidak sanggup membayangkannya. Bagaimana mungkin ayah kita Ibrahim melakukan hal itu? Ketika Allah memerintahkan ayah, dia sungguh taat. Aku punya 12 anak laki-laki. Jiwaku tidak berani menyentuh seorang pun. Seperti yang dilakukan Ibrahim. Ketaatannya kepada Allah di atas segala-galanya. Meskipun dia harus mempersembahkan putranya. Ini keadaan yang sulit. Ketika ayah mengusir kau dan ibumu dari perkemahan itu, aku melihat ayah sangat sedih. Sama sulitnya ketika dia harus menahan air matanya ketika ayah harus taat kepada Allah. Hal itu di luar batas kemampuannya. Perpisahan yang sangat pahit. Aku sangat merindukanmu. Ya, aku tahu itu. Ketika aku mengucapkan perpisahan, nampak wajahmu begitu sedih. Berat bagiku mengucapkan selamat tinggal. Sungguh aku sangat merindukanmu, Ismail. Aku tidak berharap tinggal di tempatmu, Ishak. Bagiku, Allah dengan murah memberiku 12 anak laki-laki yang sehat dan kuat. Dan aku bersyukur kepadanya setiap hari. Betapa indahnya kehadiranmu, Ismail. Ya, betapa manisnya bersamamu di sini, Ishak. Aku begitu menderita karena tidak bisa berkumpul dengan kalian. Semoga Allah menyertaimu dalam segala hal, agar kau dapat menjadi berkat bagi semua. Mudah-mudahan Allah menjagamu juga. Ya, semoga selamat dalam perjalanan. Pemburu kita sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betapa harumnya masakanmu, saudaraku. Aku sangat lelah.
Sudah berhari-hari aku tidak merasakan masakan enak. Aku sangat lapar. Dan aku tidak dapat menunggu sampai aku selesai mengolah daging rusakku itu. Beri aku sedikit dari masakan yang enak itu agar tenagaku pulih. Dan nanti bila telah selesai, aku akan memberimu daging rusakku itu. Engkau kelihatan pucat. Aku lemah belum makan. Aku akan buat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Ku beri kau makan. Dengan syarat kau harus memberikan hak kesulunganmu. Lihatlah, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulunganku itu? Bersumpahlah dulu padaku. Baiklah, aku bersumpah. Hak kesulungan itu milikmu. Tidak ada yang boleh melakukan hal ini. Jangan menyela, Eliasar. Diam kau, Eleazar. Aku lapar sekali. Yakub, berikan padaku makanan itu. Makanan itu sangat enak, bukan? Dan ini minuman untukmu juga. Izinkan aku pergi. Semoga kau tetap sehat, tuanku. Semoga engkau pun demikian. Kau harus pulang ke rumah, tuanku, untuk menjaga kedua anakmu. Dapatkah pada suatu hari mereka itu tanpa masalah? Apa yang terjadi? Keduanya memperjualbelikan hak kesulungan mereka. Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Anak-anak bodoh. Bukanlah urusan mereka berjual beli hak kesulungan itu. Adalah Allah yang menghendaki dan memberlakukan. Tinggallah bersamaku, Eleazar. Insya Allah kita segera menemukan mata air. Marilah kita nikmati keheningan dan menjauh sejenak dari perkemahan. Teruskan menggali. Ayo, Eleazar. Iya, betapa tenangnya tempat ini. Ketenangan dari Allah. Apa kau yakin mereka berada di tepi sungai ini? Sangat yakin. Tidakkah kau tahu bahwa pemburu yang handal adalah yang tahu bagaimana menanti binatang buruan dan mengawasi semua pergerakan hewan? Ayo. Yudit? Iya? Lihat, Esau datang. Dari mana dia tahu kita di sini? Dia tidak pernah bosan mengikuti kita. Duduk dulu. Aku pernah mengatakan padamu, betapa cantiknya mereka. Bagaimana kalian tahu kami ada di sini? Dia yang dapat membidik tepat mata seekor rusa di kegelapan malam dari jarak 100 langkah. Tidak akan sulit menemukan kalian berdua. Oh ya? Ya, dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya melakukan hal itu. Aku punya anggur, Tapi kami tidak suka. tapi anggur ini terbuat dari kurma. Walaupun dari kurma. Aku ingin segera menikah. Apa pendapat kalian? Kau dengar itu? Dia ingin menikahi kita.
Memangnya dia bisa menanggung kita? Aku tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Meskipun aku adalah seorang pemburu handal di wilayah ini. Dan aku dapat menanggung keluarga yang terdiri dari 20 orang. Hanya dengan anak panah dan busurku ini. Kau dengar itu? Aku percaya kau telah menemukan masa depanmu. Bangunlah dan capai tujuanmu. Sahabatku, mereka telah menawan aku dan aku ingin sekali menjadi sahabat mereka. Ayolah, temui ayah mereka dan kau bisa bicara atas nama aku. Aku tidak menyangka kau butuh pertolonganku. Tuanku, tanahnya terlihat basah. Lihatlah, ini semua tanda-tanda kebaikan. Semoga tidak ada yang akan merebut sumur yang telah kita gali dengan air di dalamnya. Mereka tidak akan berani mengambil sumur dan mengusir kita dari sini. Aku harap demikian. Jangan lupa, Esau sangat ditakuti oleh banyak suku di sini. Aku tahu itu. Banyak tanah di sekitar sini. Dan kita punya air. Aku ingin kita hidup dengan damai. Ya, ya. Dan hal itu dinyatakan kepada Ishak. Akulah Allah Ibrahim ayahmu. Janganlah takut. Aku akan menyertaimu dan memberkahimu. Karena kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kukaruniakan seluruh negeri ini. Aku akan meneguhkan sumpah yang kuucapkan kepada Ibrahim ayahmu. Aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan mengaruniakan seluruh negeri ini kepada keturunanmu. Dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkah. Ibu, aku datang. Lihatlah. Ibu, lihatlah. Kelakuan macam apa ini, Esau? Siapa yang mengajarimu bertingkah begini? Oh, Ibu, ini adalah dua orang istriku. Namanya Yudit dan Besma. Bawalah mereka berdua pergi dari sini secepatnya. Oh, begini ibumu menyambut kedua istri anaknya. Kelihatannya dia menilai kita tidak baik. Cukup. Cukup. Kita kembali ke kemah. Ishak! Apa kau lihat apa yang Esau bawa ke kemah kita? Aku belum melihat, tapi aku telah mendengar. Lalu apa tindakan kita terhadap mereka? Tenanglah dulu, biar aku yang menghadapi. Biar aku perjelas maksudku. Aku tidak akan membiarkan kedua orang Het itu tinggal di lingkungan kemah kita. Tapi jika Esau tetap ingin bersama mereka, dia harus mencari tempat lain untuk tinggal. Apa arti semua ini, Esau? Mereka itu perempuan berhati lembut dan mereka akan melahirkan anak-anak yang sehat yang akan membantu ibu di dapur. Aku tidak butuh bantuan mereka. Bawa mereka pergi dari hadapanku. Anakku, hati kami terluka karenamu. Kami sedang mencarikanmu calon istri dari Haran. Saudaraku di Haran mempunyai anak perempuan yang cantik-cantik. Apa ada yang salah dengan kedua gadis itu? Kepercayaan kita berbeda dengan mereka. Mereka beribadah di mazbah orang Kanaan. Aku sangat kecewa. Allah mengirim ibumu untukku dan itu membuatku bahagia. Jika kau menunggunya, Allah nanti akan mengirim kepadamu seorang perempuan yang tepat. Kau membuat hati kami sedih. Harapanku atasmu hilang. Hal ini menghancurkan hatiku.
Aku kira ayah dan ibu akan senang dengan keputusanku ini. Aku tahu dalam segala hal ibu selalu memihak Yakub. Aku telah mencegahnya. Kau harus mengoreksi kesalahan besar ini. Sebuah keputusan hendaklah dengan persetujuan keluarga. Sebaiknya seizin ibumu. Tetapi ya sudahlah, bukankah mereka sudah menjadi istriku dan tinggal di dalam kemahku? Hanya saja aku tidak pernah merasa damai sampai aku mengusir mereka dari sini. Keluarkan berhala-berhala itu dari kemah anakku. Ia ingin berhala-berhala itu dibawa keluar dari kemah anaknya. Hah? Besmat, kau dengar ada suara? Aku yakin suara itu dari dewa kecil yang di sudut sana itu. Cerewet sekali. Ya mungkin, boleh jadi itu adalah Dewa Agung yang suaranya lembut sekali. Kalian tidak ingin melakukan perintahku. Kalau begitu akan kulakukan sendiri. Hati-hati ibu mertuaku, agar kau tidak celaka. Jangan khawatir, Besmat. Tak ada musuh yang dapat mengalahkan ibu mertua kita, Ribka. Aku percaya ini tanda kesialan. Apalagi orang jahat itu sama sekali tidak memohon belas kasihan dariku. Aku percaya bahwa kita harus pergi ke kampung untuk membeli berhala-berhala baru. Itu baru ide yang bagus. Tapi aku peringatkan pada kalian. Jangan kembali ke sini bersama berhala-berhala itu. Aku mendengar bahwa tuanku Ishak sedang sakit keras. Ya benar. Dia sedang sakit keras. Apa sebabnya? Aku tidak tahu. Tetapi dia hampir tidak dapat melihat lagi. Oh, anak-anak yang tidak berbelas kasihan. Benar. Dan hal ini yang membuatku sangat sedih. Keadaan Ishak tidak bertambah baik. Ibu, apakah ayah akan meninggal? Dia memanggil-manggil Esau. Mengapa, Bu? Mungkin berkaitan dengan berkat untuknya. Di mana Esau? Aku di sini, ayah. Esau, kemarilah. Masuklah ke dalam kemah. Aku akan lihat rencana ayahmu. Iya, ayah. Ada apa? Mendekatlah, nak. Dengarlah anakku. Aku sudah terlalu tua dan sakit-sakitan. Entah kapan hari kematianku akan tiba. Mungkin tidak lama lagi. Kau tahu apa yang aku inginkan? Katakanlah, ayah. Aku siap melayani ayah. Ambillah panah dan busurmu. Burulah bagiku seekor binatang. Masaklah makanan yang enak seperti yang kusuka. Agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jangan bersedih, ayah. Aku pasti akan kembali pada ayah dengan semua yang ayah inginkan. Ayahmu percaya ia akan mati dan akan memberikan berkatnya pada Esau. Esau akan memperoleh berkat dari ayah. Lalu aku, apa yang akan kuperoleh? Kau akan mendapatkan segalanya jika kau mau mendengar nasihatku.
Ambillah 2 anak domba yang baik dan aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak kesukaan ayahmu. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dia memberkatimu. Tetapi ibu, Esau seseorang yang berbulu badannya, sedangkan aku berkulit licin. Mungkin ayah akan meraba tanganku atau mencium pipiku dan mendapati aku Yakub, bukan Esau. Lalu aku akan terkutuk sebagai ganti dari berkat karena perbuatanku sendiri. Biar aku yang menanggung kutukan itu, nak. Cepat kau ambil kedua anak domba itu. Ayo, pergilah. Ibu, apa yang sedang kita lakukan? Pergilah, cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Esau adalah pemburu yang handal. Sebentar lagi Esau akan datang dengan buruannya. Apa ibu yakin dengan apa yang ibu lakukan ini? Ya, karena Allah telah memilihmu. Dan kakakmu Esau harus melayanimu. Yang tua harus melayani yang muda. Karena Esau telah menyerahkan hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Tetapi, apakah ayah telah memberikan kepadaku berkatnya? Jika hal ini benar... Ayahmu sedang sakit-sakitan. Seseorang yang sedang sakit tidak tahu apakah yang ia lakukan itu benar atau salah. Aku akan bawakan pakaian Esau agar bau tubuhmu sama seperti bau tubuh kakakmu. Cepatlah, jangan buang-buang waktu hanya dengan berdiri di sini saja. Ayah. Iya, anakku. Dan sekarang bangun dan duduklah. Dan makanlah dari daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkatiku. Siapa kau ini? Aku Esau, anak sulung ayah. Bagaimana mungkin kau memperoleh buruanmu dengan sangat cepat, anakku? Karena Allah Ibrahim, Allah ayah menyertaiku. Mendekatlah, anakku, supaya aku tahu apakah kau ini Esau atau bukan. Kalau suara adalah Yakub, tetapi tangannya adalah tangan Esau. Benarkah kau ini anakku Esau? Benar, aku Esau, tapi aku kurang sehat. Mendekatlah dan ciumlah aku, anakku. Sesungguhnya bau anakku seperti padang yang diberkati Allah. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah subur. Melimpahimu dengan gandum dan anggur, dan bangsa-bangsa akan takluk padamu, dan suku-suku akan sujud padamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan tunduk padamu. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau, dan siapa yang memberkatimu akan diberkati. Bawalah kemari daging buruan masakanmu agar kumakan. Bawakan juga aku minuman. Ayah, aku juga membawa banyak anggur. Ayah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Aku yakin ayah tahu bahwa kau adalah Yakub. Aku sangat khawatir dia akan mengutukku. Aku akan menanggung segala kutukan itu. Esau pasti tidak senang dengan kejadian ini. Ibu tahu sifatnya kalau dia sedang marah. Dia akan bertindak seperti badai pasir yang akan mencabut apa saja.
Ayah, aku bawakan makanan enak seperti yang ayah minta. Apa itu? Siapa engkau? Ada apa dengan ayah? Aku Esau, anak sulung ayah. Jika engkau Esau, lalu siapa tadi? Aku telah memberinya berkat. Ayah, apakah ayah memberikan berkat pada orang lain? Benar, aku telah memberikannya. Karena yang menerima akan diberkati. Siapa yang telah mengambil berkat ayah? Aku yakin dia adalah Yakub, saudaramu. Kurang ajar. Yakub telah mengambil berkat yang seharusnya milikku. Aku akan menuntut balas. Jangan membalas dendam, karena itu tidak membantu. Tetapi berkatilah aku juga, ayah. Aku tidak bisa. Ayah ini sama sekali tidak adil. Karena dia adalah seorang penipu. Yakub telah merampas hak kesulunganku dan mengambil berkatku yang seharusnya menjadi milikku. Esau, lihatlah. Aku telah membuat dia menjadi tuan atasmu. Dan membuat semua keluarga menjadi pelayan-pelayannya. Dengan gandum dan anggur diserahkan kepadanya. Sekarang apa yang harus kulakukan untukmu? Apakah ayah hanya punya satu berkat saja? Berkatilah aku juga, ayah. Aku mohon. Aku mohon. Mendekatlah, anakku. Tempat tinggalmu akan ada di tengah-tengah negeri yang penuh kelimpahan dari embun dari langit di atas. Dengan pedangmu kau akan hidup, dan terhadap saudaramu engkau akan menjadi hamba, tetapi ketika kau melarikan diri, kau akan memutus kuk yang mengikat lehermu. Jadi maksud ayah, itu berkat yang ayah berikan. Bagiku itu kutukan yang membuatku harus tunduk pada saudaraku. Esau, jangan lakukan hal-hal yang kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tidak sembunyikan apapun. Apa yang terjadi? Ada seorang penipu licik yang telah merampas hak kesulunganku dan mengambil berkat yang seharusnya diberikan padaku. Aku akan membunuhnya. Ibu dengar itu. Tenangkan dirimu, Esau. Jangan halangi aku, Eliezer. Anak manja itu akan kuhabisi. Aku akan membunuhnya. Kau harus melarikan diri. Pergilah ke saudaraku Laban di Haran dan tinggallah dengannya selama beberapa waktu. Apakah ibu bisa meredakan kemarahannya? Selang beberapa waktu, kemarahan saudaramu pasti akan surut. Dan ia akan lupa terhadap apa yang kau lakukan. Nanti, aku akan mengirim berita kepadamu untuk kembali ke sini. Apa hanya ini jalan keluarnya? Aku tidak mau kehilangan kalian berdua. Aku akan bicara pada ayahmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Tunggu dan menjauhlah dari perkemahan. Ishak, engkau harus melakukan sesuatu, Ishak. Esau begitu marah dan akan membunuh Yakub. Bawalah Yakub kemari. Aku mohon jangan sakiti dia. Aku mohon padamu. Aku yang mendorongnya untuk... Aku. Bawa dia ke sini. Apa yang akan kau lakukan padanya? Dia harus tahu apa yang baik untuknya dan apa kewajibannya. Baiklah. Tapi kau harus tahu, Ishak, aku menghadapi banyak masalah. Terutama karena perempuan-perempuan Het itu istri-istri Esau. Aku khawatir Yakub akan mengambil seorang istri dari perempuan itu. Semangat hidupku bisa hilang. Aku minta padamu, bawalah Yakub ke sini. Yakub, apa yang kau lakukan? Esau marah dan dia mencarimu akan membunuhmu. Lalu aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Kau harus pergi. Harus pergi kemana? Yakub! Ya, Bu. Yakub, ayahmu ingin bertemu denganmu. Untuk apa, Ibu?
Aduh gawat Tuanku Putri, jika Esau melihat Yakub dia pasti membunuhnya. Yakub harus menemui Ishak. Jika kau akan menemui ayahmu, baiknya lewat belakang kemah saja. Karena Esau sedang pergi ke kemahnya untuk mengambil senjata. Aku akan menemuinya dan membuatnya sibuk. Pergilah. Sebenarnya apa yang ayah inginkan? Apakah ayah akan mengutukku? Ayahmu akan menjelaskan apa saja kewajibanmu. Setelah itu, apakah ayah akan mengambil berkatnya daripadaku? Tidak, anakku. Berkatmu tidak akan diambil darimu. Janji Ibrahim adalah berkat yang disediakan padamu. Akan kukatakan sesuatu. Hak kesulungan yang kau tanggung dan berkat yang kau ambil adalah milik Esau. Karena itu memang milik Esau. Apa yang berkaitan denganmu, Allah sendirilah yang memberikannya. Ayahmu Ishak menyimpan hal ini. Dan jika ia sekarang mengasihi atau tidak, ia akan mengatakan padamu tentang apa yang menjadi bagianmu. Temuilah ayahmu. Ibu akan menunggumu di sini. Ya, baiklah, Ibu. Tunggu sebentar, Esau. Dengarkan aku ingin mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kau sampaikan, Eleazar? Jika kau akan membunuh saudaramu, kau akan kehilangan semuanya. Ya, karena Ishak, ayahmu akan mengutukmu. Aku tidak takut kehilangan apapun, karena aku sudah kehilangan segalanya. Tunggu sebentar, Esau. Kau mau kemana? Aku akan membunuhnya. Di mana dia? Yakub? Ayah, ampuni untuk apa yang telah aku perbuat. Bahkan di depan mata ayah sendiri. Kemarilah anakku. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkatimu, membuatmu beranak cucu, dan membuatmu menjadi banyak, sehingga kau menjadi sebuah bangsa di mana banyak bangsa akan muncul. Dan semoga Ia memberikan kepadamu serta kepada keturunanmu berkat Ibrahim, sehingga kau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Negeri yang telah Allah berikan kepada Ibrahim. Terima kasih, Ayah. Dengarlah anakku, pergilah ke Haran. Hal itu juga yang dikatakan oleh ibu. Dan ambillah seorang istri dari anak-anak perempuan Laban pamanmu. Dan sekarang, berangkatlah. Apa yang memberkatimu? Iya, berkat yang diberikan Allah kepada Ibrahim, dan ia meminta aku untuk segera pergi berangkat ke Haran. Kau harus segera meninggalkan kemah ini. Aku berangkat, dan aku akan kembali pada ibu setelah beberapa waktu. Yakub, tunggu Yakub. Di mana Esau?
Ia sedang mencarimu di sisi lembah yang lain. Untukmu, ambillah jalan ini saja dan kau harus segera berangkat. Eleazar, terima kasih bantuanmu untuk Yakub. Dan sekarang, temanilah dia dan kembalilah pulang setelah ia aman. Baiklah, Tuan Putri. Mari. Selamat jalan, anakku. Selamat tinggal, Ibu. Semoga kau menjadi berkat dan Allah menganugerahimu keberhasilan. Marilah, Yakub. Esau yakin kau masih di sini dan akan melawannya. Dia tinggal di gua dan menyelidiki perkemahan kita beberapa hari. Dia mengira bahwa kau masih bersembunyi di salah satu kemah sini. Aku mengacaukan semuanya. Yakub, saudaramu bukanlah seorang yang baik. Ia harus menapaki jalan yang kasar agar membuat halusisi yang tajam. Aku minta maaf karena kepergianmu ini. Berhenti sebentar, Yakub. Jalan ini menuju ke timur. Sekarang aku harus kembali ke perkemahan. Eleazar, apa ayah akan mengampuniku? Ayahmu pasti mengampunimu. Aku berharap segera kembali. Insya Allah. Kau harus mengambil jalan ke arah timur. Jalan itu memang cukup jauh. Tetapi aku pernah melintasinya bersama Abu Idris. Waktu Ibrahim mengutusku untuk mencarikan seorang calon pengantin bagi ayahmu. Hati-hati terhadap orang asing dan binatang buas. Selamat tinggal, sahabatku. Pergilah dengan selamat. Di mana Yakub? Dimanapun dia bersembunyi, aku akan menemukannya dan aku akan membunuhnya. Di mana dia? Dia sudah pergi. Pergi? Pergi kemana? Dia pergi ke ujung dunia. Kalian tahu? Kalian semua? Kau, katakan kemana dia pergi? Ibu! Esau! Lepaskan dia, lepaskan! Aku tahu semua ini karena ibu. Itu... Ini juga kesalahanmu. Aku yakin kau tahu di mana dia. Dia telah pergi. Sama sekali tidak ada. Dia pergi dan dia membawa harta miliknya, sekirbat air, seekor keledai dan baju-baju yang ia pakai. Engkau akan menemui kesulitan dalam mencarinya. Memangnya kemana dia pergi? Cukup, dia sudah pergi dan meninggalkan segalanya untukmu. Penipu itu bukan saja berbahaya, tapi sebuah ancaman. Jangan ganggu dia. Esau, dia sangat takut padamu. Kau sudah menang dan sudah belajar sesuatu yang penting. Biar dia merasakan menjadi budak di negeri orang. Cukup semua kekacauan ini. Aku telah menyiapkan anak panahku dengan nama Yakub. Kemarahanku tidak akan pernah surut. Kemarahanmu akan menghancurkannya. Biarlah hidupku lebih nyaman dan bertindaklah menurut kata hatimu. Segala sesuatu akan terjadi sebagaimana mestinya. Esau, buatlah ibumu gembira dan berikanlah aku cucu. Marilah, Tuanku Putri. Aku akan pergi menemui Ishak. Dia membutuhkanmu sekarang, Eleazar. Dan ia butuh kedamaian dalam kemarahannya. Aku tahu. Dia sangat sakit. Aku harus bagaimana? Redakan kemarahan Esau.
Izinkan aku membersihkan matamu, tuanku. Kami telah melupakanmu oleh karena kekacauan yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih, Eleazar. Ini sangat buruk, tuanku. Lakukan yang dapat kau lakukan. Aku yakin kematianku sudah dekat. Tidak, tuanku. Kami akan menjaga kesehatanmu sampai sembuh. Apakah Yakub sudah berangkat? Sudah. Ia berulang kali mengucapkan maafnya untuk semua yang ia lakukan dan katakan kepadamu. Bagaimana anak itu? Dan ibunya? Baik saja. Ada masalah apa? Masalahnya, aku telah memberikan berkat Esau kepada orang yang mengaku Esau. Hal ini memang harus terjadi. Tetapi nubuat Allah bahwa dia yang lebih tua akan melayani yang muda. Berkat Allah yang disediakan bagi Yakub adalah memang untuk Yakub. Dia memang terpilih. Dan sebagaimana yang saudara kami Ismail katakan, ini adalah masalah yang sulit. Kiranya Allah menyertai Yakub. Sesungguhnya Allah hadir di tempat ini. Selamat datang istriku. Ayo, silahkan duduk. Kau tampak lebih sehat, suamiku. Aku merasa sangat sehat. Eleazar yang memberitahuku. Ia mengalami sentuhan dari Allah pada tangannya. Bersediakah kau mengampuni wanita tua yang buruk ini? Kau belum tua, istriku. Dan kau selalu baik kepadaku. Aku membawakanmu kurma dan madu supaya kau bertambah kuat dan sehat. Diberkatilah tanganmu, istriku. Esau sangat tidak puas terhadap kita. Perbuatan Esau sangat memalukan. Dia itu keras kepala dan sombong. Dan perbuatan yang memalukan itu tidak mudah hilang dari kepalanya. Sedangkan bagi Yakub, dia harus bertumbuh menjadi dewasa. Iya, kau memang benar, suamiku. Esau. Ya, Bu. Duduklah. Silahkan. Terima kasih. Istriku sedang menyiapkan makanan untukku. Aku mendengar bahwa ayah mengirim Yakub ke Padan Aram. Benar. Aku telah menyuruhnya mengambil baginya seorang istri dari sana. Di Haran, saudaraku Laban mempunyai beberapa anak perempuan yang cantik.
Dan aku tidak menginginkan Yakub mengawini anak gadis Kanaan seperti yang kau lakukan. Gadis Kanaan tidak sesuai untuk kita, karena mereka menyembah berhala. Aku ingin sekali cucu dan hidup bahagia bersama mereka. Aku akan menemui pamanku Ismail. Mungkin aku akan menemukan seorang istri di sana. Kau akan menemukan gadis-gadis yang pantas di sana. Aku akan menemuinya dan akan membuktikan. Semoga Allah melindungimu, anakku. Esau, ibu gembira kalau kau menuruti nasihat ayah. Apakah makanan sudah siap? Sebentar lagi makanan juga siap. Esau, kau lihat kan betapa takutnya Yakub sampai melarikan diri? Seperti anjing ekornya lunglai. Esau, akhirnya kau menjadi tuan di perkemahan ini. Dan tuan bagi keberuntungan yang besar. Bayangkanlah segala kenikmatan yang bisa kau raih. Kita akan memiliki beberapa kemah dilengkapi dengan permadani. Sekali lagi, banyak anak. Iya. Cukup ocehanmu itu. Ocehanmu itu seperti kotekan anak ayam. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Aku sudah menjadi pemarah seperti orang gila. Semoga ayahku dapat memaafkan aku. Singkirkan semua berhala-berhala itu dari kemahku ini. Ini pertanda buruk. Dewa-dewa akan murka. Biarkan saja berhala-berhala itu murka di kemah orang lain. Saudaraku, dari mana asalmu? Dari Haran. Apakah kau kenal Laban anak Nahor? Aku mengenalnya. Apa ia sehat? Iya, itu anak perempuannya sedang menggembala domba.